Balik lagi sama gua Aileen. Hari ini gua mau bahas tentang sampling methods and central limit theorem, yaitu salah satu bahasan dalam introductory to statistic, di mana kita pada hari ini mengacu pada buku Statistical Techniques in Business and Economics edisi ke-6, karangannya Lin, penerbitnya dari McGraw-Hill International Edition. Oke. Nah, sebelum kita tahu mengapa kita harus sampling, gue mau jelasin dikit sih, sampling itu apa. Sampling itu adalah gimana teknik lo mengambil sampel dari suatu populasi. Let's say kayak gini, misalkan Indonesia itu populasinya ada 265 juta orang. Nah, misalkan kita tinggal di Jakarta gitu ya, gue tinggal di Jakarta. Nggak mungkin dong lu survei, misalkan mau melakukan survei, berapa banyak orang yang suka coklat di Indonesia, misalkan kayak gitu. Nggak mungkin dong tanya ke 265 juta orang ini, nggak mungkin banget, impossible gitu ya. Nah, makanya kita melakukan sampling. Sampling itu gimana caranya? Oh, mungkin lu tanya 500 orang yang ada di Jakarta, 500 orang yang ada di Pulau Jawa. Nah, dengan sampling tersebut sebenarnya mewakili populasi Indonesia karena Pulau Jawa, Jakarta yang gue sebutin barusan itu kan bagian dari populasi. Nah itu disebut sampling, tapi orangnya nggak sebanyak penduduk orang Indonesia gitu ya, kurang lebih sampling kayak gitu. Nah sekarang kenapa sih kita harus sampling? Jadi dalam bahasan statistik ada beberapa alasan kenapa kita harus sampling. Yang pertama time consuming. Kenapa? Misalkan ada contoh kayak gini, menguji satu angkatan lebih lama dibandingkan satu kelas. Misalkan gue kuliah di Prasmul, ya gitu ya. Satu angkatan gue tuh kurang lebih ada 700 orang. Sedangkan gue berasal dari bisnis, let's say gue dari bisnis 1A misalkan gitu ya. Nah, dari bisnis 1A orangnya cuma 30 orang. Otomatis kalau gue survei 30 orang tersebut lebih cepat dong dibanding gue survei satu angkatan. Karena kan kalau ketemu 30 orang ini, oke, gue dalam satu hari ketemu 30 orang ini ya. Tapi kan nggak mungkin lu bertemu 750 orang ini dalam satu hari gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi, otomatis menguji orang yang jumlahnya lebih banyak pasti memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan orang yang lebih sedikit. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, cost may be prohibitive. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan lu melakukan survei secara tertulis kepada eh, satu angkatan, kita bandingin ya populasi angkatan misalkan tadi 750 orang, sedangkan satu kelas 30 orang. Misalkan lu bikin survei secara tertulis di mana pakai kertas gitu ya. Otomatis bikin fotokopi kertas untuk 750 lembar lebih mahal dibandingkan kalau misalkan lu survei satu kelas aja di mana itu cuma ada 30 orang atau 30 lembar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai cost may be prohibitive. Jadi cost itu sebagai bisa dikatakan sebagai alasannya gitu. Yang ketiga ada physical impossibility. Nah, physical impossibility artinya kita tidak mungkin melakukan contohnya ya kayak ada keterbatasan secara fisik. Misalkan kita nggak mungkin melakukan survei untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya nggak mungkin dong. Misalkan lu hari ini di Pulau Jawa, besok ke Kalimantan dan ibaratnya mau nyampe nanti misalkan 70 tahun lagi, 80 tahun lagi belum tentu juga kelar gitu ya. Mau survei seluruh masyarakat Indonesia karena terlalu banyak gitu. Nah, yang keempat ada namanya destructive nature. Nah, ada kemungkinan survei kalau misalkan lu melakukan secara populasi yang banyak itu bisa merusak kondisi natural dari populasi. Misalkan lu tadinya melakukan survei untuk angkatan, tapi karena lu melakukan survei ini secara terburu-buru, secara eh, karena misalkan ada limitasi waktu dan sebagainya, justru hasilnya malah nggak natural, nggak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, karena dipaksakan, cenderung dipaksakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga sampel result are adequate. Nah, jadi misalkan sampel, contohnya di sini ada sampel manajemen 2A mewakili angkatan manajemen 2019. Nah, itu bisa dikatakan kalau misalkan lu ngambil sampel tapi yang berasal dari populasi, itu cukup. Misalkan karena kan kalau kita lihat di sini manajemen 2A itu merupakan bagian dari angkatan 2019 juga kan. Jadi bisa dikatakan kayak mereka itu sebenarnya mewakili loh dari manajemen angkatan 2019 kayak gitu. Next-nya ada beberapa metode untuk sampling nih. Yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster sampling. Bedanya gimana? Kita lihat definisinya secara satu-satu. Yang pertama simple random sampling. Simple random sampling itu adalah samplingnya secara random aja bebas. Jadi suatu sampel tuh diambil dari populasi, tiap orang atau anggota dari populasi tersebut memiliki kesempatan terambil atau tersampling dengan peluang yang sama. Nah, yang kedua ada systematic random sampling. Kalau systematic random sampling itu
bisa dikatakan ada diatur secara urutan. Jadi lu melakukan urutan dulu, kemudian misalkan ada 100 orang yang lu pengen populasinya ya. Jadi lu urutkan dulu 1 sampai 100, kemudian dipilih starting point-nya secara random dan setiap urutan ke n dari populasi dipilih jadi sampel. Jadi ada urutan yang sistematis gitu. Kemudian ada yang namanya stratified random sampling. Stratified random sampling ini bisa dikatakan populasi itu dibagi sesuai kelompok atau strata. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan kata-kata strata, nah ibaratnya di sini kalian sampling berdasarkan karakteristiknya. Misalkan penduduk Indonesia kita lihat ada yang misalkan ada yang suka coklat misalkan ya. Nah, kita udah pelajari nih data-data sebelumnya. Kalau misalkan orang di Pulau Jawa lebih suka coklat, nah makanya kita udah melakukan berdasarkan karakteristik. Jadi kita lihat mana orang-orang yang suka coklat tersebut yang kita sampling gitu loh. Jadi udah melakukan penataan secara karakteristik. Jadi kelompoknya dibagi berdasarkan karakteristik atau kecenderungan. Kemudian ada juga yang namanya cluster sampling. Nah, ini gampang. Kalau cluster itu ingat aja geografis. Jadi dibagi berdasarkan letaknya atau asalnya gitu ya, secara geografis. Dan sampel diambil dari tiap cluster. Selanjutnya ada disebut namanya sampling errors. Sampling errors itu apa? Jadi kalau lu melakukan sampling, nggak mungkin dong selalu mulus. Karena kan sampling itu nggak mewakili populasi, tapi pasti ada kesalahan-kesalahannya. Nah ini hanya berupa estimasi kan sebenarnya. Nah jadi ada perbedaan antara sampling statistik dan populasi parameter itu namanya disebut sampling error. Nah ini biasanya yang kita jadikan perhitungan dalam metode statistik. Sebelum kita ke perhitungannya, kita harus tahu dulu ada beberapa notasi yang berbeda antara notasi sampel dan juga notasi populasi. Notasi itu apa? Notasi itu adalah lambang. Misalkan di sini bisa dilihat ada X rata-rata. Di sebelah kiri adalah sampel, yang di sebelah kanan adalah populasi. Jadi notasinya beda. Jika dikasih tahu rata-rata dari sampel, itu adalah X bar. Ya, rata-rata dari sampel biasanya kita bisa hitung dan juga bisa menggunakan kalkulator. Sedangkan kalau dari populasi biasanya dikasih tahu, karena populasi cakupannya besar. Kemudian ada S kecil atau standar deviasi sampel dan sigma atau standar deviasi populasi. Kemudian ada juga S kuadrat atau varians dari sampel dan sigma kuadrat atau varians dari populasi. Dan juga ada P kecil, di sini adalah proporsi dari sampel dan juga P. Ya, P di sini bukan P lingkaran yang 22/7, tapi P di sini adalah notasi untuk populasi yang artinya proporsi dalam populasi. Selanjutnya di sini ada gambaran distribusi normal. Teman-teman pasti udah tahu ya distribusi normal itu apa. Nah, jadi kalau misalkan di sampling distribution of the sample mean, ini kita pelajarin dalam menghitung sampling error. Nah, jadi sampling distribution of the sample mean adalah kumpulan distribusi probability yang berisikan kemungkinan sampel yang berarti, jadi hanya yang berarti dalam sample size yang dipilih dari populasi. Secara gampang sebenarnya bisa dikatakan kalau misalkan diagram yang di sini itu adalah summary atau gabungan secara keseluruhan, gambaran secara keseluruhan dari the probability of sampling error atau probability dari kemungkinan-kemungkinan error dalam melakukan sampling tersebut. Nah, biasanya dinotasikan dengan X rata-rata dikurang mu. Jadi rata-rata sampling error, the probability of sampling errors itu adalah summarize the probability of sampling errors adalah X rata-rata dikurang mu gitu. Atau rata-rata dari sampel dikurang rata-rata dari populasi. Nah, jadi kemudian ada sampling distribution of the sample mean. Mean dari distribution sampel itu bisa dikatakan juga sebagai population mean. Jadi artinya sama. Kalau distribusi sampel mean gitu ya. Rata-rata dari distribution of sample mean itu adalah population mean. Nah, standard error of mean bisa dilihat di sini rumusnya. Standard error of mean itu sigma X bar, logonya sigma X bar sama dengan sigma atau standar deviasi dari populasi dibagi akar jumlah sampel. Itu untuk mencari standard error of mean. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita garis bawahi, di mana sampling distribution of the sample mean itu less dispersion dibanding population mean. Artinya, sample mean itu atau rata-rata yang kita dapatkan dari hasil sampling atau sampel itu
cakupan penyebarannya, dispersion atau penyebaran datanya itu lebih kecil daripada populasi. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit, otomatis datanya menyebarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan populasi yang lebih beragam. Nah, di sini kita mau lanjut ke contoh soal di mana ceritanya di sini ada perusahaan Coca-Cola memiliki 7 orang pegawai. Nah, di sini ada gambar Coca-Cola ya. Nah, 7 orang pegawai tersebut ada daftar upahnya nih di tabel di bawah ini. Nah, jadi ada si Joe sampai si Ted dengan hourly earnings. Jadi pendapatan per jamnya dari $7 sampai ada yang $9. Next-nya, pertanyaan kasus. Yang pertama ditanya population mean. Kalian kalau ketemu soal kayak gini jangan bingung dulu. Coba kita selesaikan akar permasalahannya. Yang kedua, ada ditanya population standard deviation. Yang ketiga, sampling distribution of the sample mean for sample of size 2. Artinya dengan dua gabungan, dua kelompok, dua dijadikan satu kelompok gitu ya. Kemudian mean of the sampling distribution, kemudian ada standard deviation of the sampling distribution, yang terakhir ditanya observation can be made about the population and the sampling distribution. Nah, pertama kan dalam kasus yang Coca-Cola tersebut, kan dikasih taunya adalah ibaratnya sampel ya, karena kan ada 7 pegawai, bukan sampel. Di Coca-Cola tersebut perusahaannya cuma punya 7 pegawai, jadi kalau kita mau tahu rata-rata secara populasi, jadi populasinya cuma ada 7 di sini, nah kita bisa cari dengan rumus mu. Mu atau rata-rata dari populasi. Rata-rata dari populasi adalah sigma data atau X dibagi N besar. N besar itu adalah jumlah populasi. Jadi kita tambahkan semua $7 ditambah $7 ditambah $8 ditambah $8 ditambah $7 ditambah $8 ditambah $9 yang merupakan hourly earnings dari masing-masing pegawai yang tadi 7 karyawan tersebut dibagi dengan jumlahnya ada berapa 7 karyawan didapatkan hasilnya $7,71 rata-rata pendapatan mereka per jam untuk populasi gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya population standard deviation kalian tinggal masukkan ke rumus aja. X-nya masing-masing dikurang dengan mu rata-ratanya, yaitu yang 7,71 per N besar, sama dengan 0,7. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita yang kedua ditanya adalah population standard deviation kan. Kemudian di sini ada tambahan nih. Di sini ada tambahan, kalau misalkan ditanya yang population standard deviation, jadi yang pertama udah menjawab nomor 1 sama nomor 2. Yang kedua, misalkan ada tambahan di sini, to arrive at the sampling distribution of the sample mean, we need to select, memilih all possible sample of 2 without replacement from the population, then compute the mean of each sample. There are 21 possible samples, gitu ya. Cara dapat 2 possible sample tersebut dari untuk sampling kita, berapa kemungkinan kita bisa memilih 2 sampel, itu caranya dengan menggunakan rumus kombinasi. Jadi misalkan tadi ada 7 orang, kalau kita mau pilih 2 secara acak, ada berapa kemungkinannya? Ada berapa sampel yang mungkin? Kombinasinya. Nah, kita pakai rumus kombinasi, yaitu 7C2 gitu ya. Jadi langsung pakai kalkulator. Kalau rumus C bisa dilihat di sini, cuma kita sebenarnya bisa menggunakan kalkulator juga, di mana adalah N besar faktorial per N kecil faktorial atau jumlah sampel faktorial dikali N besar atau jumlah populasi dikurang jumlah sampel faktorial. Hasilnya adalah 21. Nah, ini adalah kombinasinya. Kan tadi dikasih tahu ada 21 kombinasi. Nah, ini kombinasinya jika dijabarkan satu persatu. Selanjutnya, yang keempat itu ditanya adalah, kita back lagi ya, biar lebih jelas. Yang keempat itu adalah mean of the sampling distribution. Mean of the sampling distribution, kita bisa lihat di sini, ya, bisa dilihat di sini seperti jawabannya nomor 1. Jadi kalau misalkan ditanya mean of sampling distribution, jawabannya sama ya, dengan population mean-nya gitu. Kemudian di sini ditanya adalah sampling error-nya. Kita bisa lihat di sini. Ditanya standard deviation of the sampling distribution atau sampling error. Standard error gitu ya, bahasa lainnya. Nah, itu tinggal basic-nya tinggal masukin rumus aja. Sigma X rata-rata sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi akar jumlah sampel. Jadi 0,7
dibagi akar 2, hasilnya 0,49. Yang menandakan ini adalah standard error, kemungkinan errornya adalah kurang lebih dalam sampling distribution tersebut 0,49 probability-nya. Selanjutnya, ditanya untuk observation-nya nih. Kalau misalkan untuk observation-nya, kita udah dapat data-datanya kurang lebih seperti ini. Sample mean-nya ada 7, number of means-nya 3. Ini yang dari hasil size of 2 ya. Dan dikasih tahu probability-nya sekian. Nah, ini sebenarnya penjabaran sih. Nah, probability-nya itu dari hasil grafik tersebut, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, mean of the distribution of sample mean itu 7,71. Ya, tadi sudah gue bilang juga, kalau misalkan distribution of sample mean itu, mean-nya hasilnya sama dengan population mean. Karena kan itu rata-rata dari distribusi sampel mean lu, kalau misalkan secara logika kita bisa katakan juga itu sebagai population mean-nya gitu. Kemudian yang kedua adalah penyebaran dari distribution sample, seperti yang tadi kita udah bahas juga, kalau misalkan distribution of sample mean itu less dispersion dibandingkan nilai populasi. Nah, ini bisa kita bilang juga saat jumlah sampel bertambah, penyebaran dari distribution of sample menjadi lebih kecil. Gitu. Kemudian shape dari sampling distribution of the sample mean dan shape dari frekuensi distribution itu berbeda. Nah, seperti yang di sini bisa dilihat ini berbeda ya shape-nya. Kemudian the distribution of the sample mean approximate the normal distribution. Nah, jadi di sini sample mean yang di sini kan di sini awalnya population distribution-nya kayak satu ini yang nggak bisa dikatakan, ini bisa dikatakan skewed ke kiri gitu ya. Kalau misalkan kita buat dalam distribusi normal, dalam distribusi curve. Tapi kalau misalkan the distribution of the sample mean, dia cenderung berdistribusi normal seperti ini. Jadi bentuknya seperti lonceng. Dia ibaratnya senternya ada di tengah seperti itu, atau di mean-nya, mendekati mean-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang central limit theorem. Central limit theorem itu apa? Central limit theorem itu adalah jika semua sampel dari suatu populasi diambil, the sampling distribution of the sample mean mengikuti distribusi normal gitu ya, dan approximation-nya meningkat jika jumlah sampel bertambah besar. Jadi logikanya setiap sampelnya bertambah, dia semakin cenderung menyerupai dengan populasinya. Nah, jadi asumsinya di sini ada beberapa. Jika population mengikuti distribusi normal, ini yang pertama, maka the sampling distribution sample mean juga akan normal. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang kedua, jika population bentuknya simetris, tetapi tidak berdistribusi normal, bentuk distribusi normal sampel mean muncul paling sedikit 10. Nah, ini sebenarnya aturan-aturan dalam teorinya. Kemudian jika populasi berbentuk skewed, maka membutuhkan jumlah sampel lebih dari 30. Kemudian yang terakhir, mean dari sampling distribution bernilai mu. Variasinya adalah sigma kuadrat per n, dan standar deviasinya adalah sigma per akar n. Ini standar deviasinya bisa dikatakan juga sebagai standard error of mean yang tadi kita lihat sebagai rumus dari sigma x bar kecil itu. Nah, ini adalah beberapa contoh grafik central limit theorem. Nah, di sini yang penting dalam chapter ini adalah perhitungan dari central limit theorem. Jadi central limit theorem ini kita harus pakai pendekatan distribusi normal untuk mencari nilai z-nya. Dan ini juga kepakai buat kalian untuk mencari error-error dalam melakukan proses sampling. Bisa dilihat probability-nya dengan pendekatan distribusi normal atau central limit theorem. Yang pertama di sini ada x bar, di bagian atas ada x bar dikurang mu atau rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi per akar n atau akar dari jumlah sampelnya. Nah, di sini bisa dikatakan kalau shape, ada catatan sedikit nih untuk perhitungan ini, kalau shape sampling non-normal tetapi jumlah observation di atas atau jumlah n-nya itu di atas 30, maka bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, ini adalah salah satu teorinya juga. Halo guys, gue Aileen dari Tutor Aja. Sekarang ngajar statistik dan juga Bismax, kemudian ada juga Okman. Gue saat ini kuliah di Prasmul angkatan 2017. Nah, sebelumnya thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dari video-video tersebut kalian bisa learn sesuatu dan juga bisa diaplikasiin terhadap kehidupan kalian sehari-hari. Semoga bermanfaat dan juga see you on next video.